Assalamualaikum sahabat hobiku. Nah, ini dia holder charger dan modul charger yang telah kita buat di video kemarin ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton. Linknya saya terapkan di atas sini ya. Nah, di atas sini silahkan ditonton ya teman-teman. Nah, sekarang akan kita lanjutkan video ini setelah kita charger beberapa baterai 18650 yang ada di depan kamera ini teman-teman. Sekarang akan kita coba kita cek ya kapasitas voltase yang sudah masuk ke dalamnya, tegangan yang sudah masuk. Coba kita cek ya. Oke, coba kita cek pakai multimeter digital ini ya. Rata-rata ini di 4,1 volt ya teman-teman. 4,14, 4,12 seperti itu teman-teman. Jadi dia memang sudah full charge ya. Nah, sekarang akan coba kita upgrade baterai 18650 ini yang sebelumnya 3S 3P menjadi 3S 5P teman-teman. Jadi nanti baterainya kita tambah 6 sel lagi ya teman-teman. Dengan memakai BMS yang terbaru ini akan kita ganti BMS-nya yang awalnya itu di 20 ampere ya. 20 ampere maksimum, kita akan ganti menjadi BMS yang di 40 ampere teman-teman. Kemudian kita menggunakan holder baterai ini ya. Kita tambah aja teman-teman ke samping ya, ke arah kanan. Kalau kita tambah 6 sel, kita pakai yang holder si 6 lubang ya. Kalau kita tambah 9 sel, kita pakai yang 9 lubang seperti itu teman-teman. Tinggal dipanjangkan aja ke belakang ya teman-teman. Kalau dia 6 berarti dia 6P ya, 6 paralel 3 seri. Nah, sekarang kita ikuti aja kutubnya ini ya. Yang positif di depan positif, kemudian yang tengah-tengah negatif, dan selanjutnya positif. Dan kita ikuti saja, kita tambahin positif, negatif, positif. Nah, seperti ini. Lalu kita tancapkan penguncinya di atas soldernya ya. Nah, kita tutup saja. Nah, jadilah dia menjadi 3 seri 5 paralel teman-teman. Nah, selanjutnya kita cek sekali lagi apakah masih ada yang salah miss di kutubnya teman-teman. Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk pensolderannya ya. Kalau teman-teman mau menambahkannya lagi menjadi 6 paralel atau 7 ataupun bahkan sampai 10 paralel teman-teman, tinggal tambahkan aja holdernya dan ikuti kutub-kutubnya ya teman-teman. Nah, ini dia baterainya sudah acak saya buat ya. Ada yang 3000 mAh, ada yang 2000-an mAh, dan ada yang 1000-an mAh. Sebenarnya itu tidak baik ya kalau bisa itu sama kapasitasnya semua teman-teman. Tapi tidak apa-apa, akan kita coba saja. Selanjutnya akan kita siapkan ini ya, kabel-kabel jumper yang seperti ini sudah saya potong 6 pieces. Kemudian juga kabel jumper yang kecil juga sudah saya persiapkan untuk penyambungan kutub-kutub baterainya nanti teman-teman. Oke, akan kita eksekusi. Step yang pertama akan kita kasih dulu flux ya, agar pensolderan di baterai 18650 itu menjadi gampang teman-teman. Nah, seperti ini kita rekatkan satu demi satu. Nah, kalau teman-teman tidak mempunyai flux seperti ini, teman-teman bisa menggunakan kertas pasir ya. Kertas pasir seperti ini digesek-gesek di kutubnya itu teman-teman, agar mudah pensolderannya ya. Karena baterai 18650 ini sangat susah ya untuk disolder. Nah, seperti ini dia setelah mau pakai flux, agak lumayan gampang ya disolder di kutub-kutubnya teman-teman. Usahakan soldernya itu benar-benar panas ya teman-teman, sehingga gampang kita untuk mensolder kabel jumpernya ini. Nah, ini dia kabel jumper yang pertama. Kita hubungkan ya antara positif dari P1, P2, P3, P6 ya, P5 maksud saya teman-teman. Nah, kita sambungkan seperti ini, dan negatifnya juga kita sambungkan saja. Dan yang positif juga. Teman-teman bisa lihat aja contoh nanti yang saya buat ini teman-teman. Kalau teman-teman agak merasa bingung, nanti saya terapkan diagram skemanya di akhir video ya. Lalu kita hubungkan juga kabel jumper yang kecil menghubungkan antara S1, S2, dan S3, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kita upayakan kita cek mana kala ada solderan yang tidak sempurna ya. Kita cek terlebih dahulu. Kita balikkan. Kemudian akan kita lanjutkan di kutub selanjutnya. Kita kasih flux terlebih dahulu seperti yang tadi, dan kita kasih timahnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan kabel jumper seperti yang tadi teman-teman. Tinggal kita ikuti saja ya alur dari sebelumnya.
Lalu kita kasih kabel jumper yang kecil yang menghubungkan antara S1, S2 dan S3. Nah, seperti ini dia. Oke, selesai ya teman-teman. Seperti ini kita cek-cek terlebih dahulu. Kita rasa sudah oke, tidak ada yang jengkrak ya solderannya. Kita beralih kemari, akan kita bongkar BMS yang lama ya. Kita bongkar BMS lama dan akan kita ganti yang baru. Nah, ini kita ikuti saja teman-teman. Terlebih dahulu kita ukur voltase saja di berapa ya, di 12,4 teman-teman, normal ya. Jadi dia tegangannya ini di 12,4. Oke, sekarang akan coba kita bongkar ya kabel-kabelnya, mulai dari yang negatif 4,2 volt, kemudian 8, berapa ya, 8,4 dan 12,6. Kita angkat kabel-kabelnya teman-teman. Nah, ini dia BMS yang terbaru, memiliki 10 MOSFET ya teman-teman. Saya rasa ini kompatibel ya untuk dipasangkan nanti di sini. Oke, tinggal kita ikuti aja alur kabelnya ya, sangat gampang teman-teman. Nah, sebelum kita pasangkan BMS yang baru, alangkah baiknya kita tambahkan dulu timah-timahnya di sini ya. Sebelumnya kita kasih flux agar gampang perekatan timahnya. Kemudian kita kasih penambahan timah ya, sebelum kita solder kabel-kabelnya. Nah, seperti ini dia. Lalu kita beralih ke baterai, kita copotin kabel-kabelnya nih teman-teman. Nah, seperti ini akan kita ganti dengan kabel yang baru yang serabutnya sedikit lebih tebal ya. Nah, ini kita angkat BMS yang lama. Nah, kita ganti dengan yang baru. Sebelumnya akan kita kasih double tap seperti ini agar dia dudukannya bagus ya. Nah, selanjutnya kita tempelkan saja ya langsung di sini. Nah, seperti ini dia. Nah, pin yang pertama yang harus kita perhatikan ada 0 volt, yaitu kutub negatif ya. Kita pakai kabel warna hitam ya, kabel warna internasional untuk negatif ya. Kita hubungkan ke kutub negatif dari S pertama teman-teman, 1S pertama. Nah, yaitu dia. Kemudian kita beralih ke 4,2 volt, yaitu kutub positif dari S pertama juga. Untuk yang positif kita pakai kabel warna merah teman-teman. Kita solder di sini, kemudian kita solderkan di kutub S pertama yang positif juga ya. Selanjutnya kita beralih ke pin 8,4 volt. Nah, di sini teman-teman kita ambil dari positif yang kedua dari 2S ya. Seri S kedua maksud saya teman-teman. Kita solder saja. Lalu yang terakhir di 12,6 volt kita pakai juga kabel warna merah, yaitu kita solder di sini, kemudian kita solderkan di kutub yang ketiga positif dari 3S ya. Nah, seperti ini dia. Setelah selesai kita coba cek di tegangannya ya teman-teman. Nah, di sini dia tegangan input dan outputnya ya. Jikalau teman-teman telah selesai seperti ini, silahkan dicek ya apakah memang benar-benar telah keluar dia sempurna tegangannya. Kita lihat ya. Wow, di 9,3 teman-teman. Apa yang terjadi ini teman-teman? Seharusnya dia di 12 volt ke atas ya. Coba kita cek di sini. Nah, ini dia 12,4 ya, normal. Di sini coba kita cek 4,1 normal teman-teman. Di 8,2 juga normal. Kenapa di sini tidak keluar ya? Nah, di sini 12,4, sedangkan di inputnya ini, di outputnya tidak keluar di 9,38 teman-teman. Nah, kalau terjadi yang seperti ini kepada teman-teman ya, jangan khawatir ya. Ini tidak apa-apa. Caranya kita buka lagi ya di tegangan negatifnya dan di tegangan 12,6 ini teman-teman. Ini ibaratnya seperti merestart dia teman-teman, merestart BMS-nya. Setelah kita buka seperti ini solderannya, kemudian kita solder kembali ya di pin negatif dan di pin 12,6 yang positifnya ya. Nah, ini kembali kita solder. Oke, kita solder kembali teman-teman. Nah, jadi jangan khawatir ya, jangan langsung berpikiran BMS ini tidak bekerja teman-teman. Kita solder ulang lagi setelah kita buka dan kemudian kita eratkan kembali soldernya. Lalu kita buktikan apakah sudah normal atau belum normal ya. Kita cek, kita cantolin probe negatif dan positifnya. Set. Nah, kita arahkan ya. Oke. Nah, alhamdulillah dia sudah normal ya di 12,4 teman-teman. Jadi seperti itulah caranya untuk menormalkan BMS ini ya, setelah kita rakit ya. Nah, oke, mantap ya teman-teman. Telah berfungsi output dan inputnya di 12,4. Oke. Kemudian kita pasangkan soket dari female ya untuk output dan inputnya yang seperti ini. Nah, bagi teman-teman ingin merakit
baterai 18650 3S seperti ini. Silahkan cek link deskripsinya, saya terapkan di situ. Link untuk pembelian baterai 18650, link untuk pembelian baterai BMS-nya, dan link beberapa komponen yang lainnya teman-teman ya. Silahkan dibuka link deskripsinya dan diklik ya. Nah, ini kita solderkan seperti ini di kutub negatif dan positif. Usahakan kabelnya yang lebih besar ya teman-teman, agar nanti tidak ada hambatan atau langsung dia tegangannya itu bisa cepat masuk ya ke baterai 18650. Setelah itu kita coba pastikan lagi dengan soket ini apakah benar-benar keluar di 12,6. Nah, dia keluar ya teman-teman, 12,6 volt. Mantap ya. Oke, setelah selesai kita pastikan sempurna ya. Tegangannya keluar di 12,6. Kita cek-cek lagi ya di kabel-kabelnya ini, penjamparannya ini teman-teman, apakah memang betul-betul sudah duduk rapi, apakah ada yang masih dia tidak lengket teman-teman. Nah, seperti ini ada saya temukan ya teman-teman yang tidak lengket. Ini coba kita solder kembali ya, kita panaskan, solder betul-betul panas, lalu kita rekatkan lagi teman-teman. Nah, kalau untuk lebih safety-nya lagi, silakan teman-teman balut ya baterai yang sudah kita pack ini, yang sudah di pack ini ya teman-teman, dibalut menggunakan isolasi atau salasi ban sehingga dia tidak ada menjulur keluar lagi kabel-kabelnya. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah perjumpaan kita di kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Nah, ini saya terapkan diagram skema dari baterai ini ya, saya tulis ulek-ulek di sebuah kertas. Nah, seperti ini dia. Silahkan di capture teman-teman bagi teman-teman yang kurang paham untuk merakit baterai dengan BMS 3S 5P 3S seperti ini teman-teman. 5 paralel baterai 3S ya, 3 seri. Nah, silahkan dilihat ya. Ini dia saya terangkan sedikit mulai dari yang negatif. Di sini dia teman-teman. Nah, kabel hitam yang negatif menjulur ke negatif dari S1 ya, seri pertama teman. Nah, ini dia yang seri pertama S1. Kemudian dia positifnya 4,2 volt, dia menjulur ke positif dari baterai yang pertama ya, seri pertama. Nah, ini dia teman-teman. Oke, paham ya teman-teman ya. Yang kita lanjutkan untuk yang seri kedua ya, di positif 8,4 volt, dia ini tidak tersambung ya yang melengkung itu. Nah, dia kita hubungkan ke mari ya. Nah, ini dia teman-teman, positif seri yang kedua, S yang kedua ya. Nah, ini dia kita hubungkan. Nah, selanjutnya yang seri ketiga, positifnya dia berada di sini. Nah, ini dia. Nah, menjulur ke mari ya teman-teman. Gampang ya, silahkan di capture aja skemanya ini dan silahkan dicontoh teman-teman. Nah, ini yang positif dan negatif untuk outputnya ya, input output. Nah, selanjutnya nanti baterai yang telah selesai kita rakitin teman-teman, akan kita lanjutkan, kita implementasikan baterai ini di video yang ini ya teman-teman. Nah, di video yang ini kita akan masukkan ya, kita tes ke power station yang ini ya. Di video ini silahkan ditonton ya teman-teman, biar nanti nyambung ya. Kenapa saya menambahkan baterai 18650 ini menjadi 5P teman-teman, 5 paralel 3 seri ya. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah perjumpaan kita di momen kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian untuk membuat ya, baterai pack yang seperti ini, yang 3S 5P ya, 3S 5P. Dan bantu saya teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat nantinya bagi teman-teman sekalian, sahabat hobiku di sana ya. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya dan di-like manakala video ini betul-betul berguna ya bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.